Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, pada kesempatan ini langsung aja topik bahasan di video tutorial kali ini adalah kita akan belajar bagaimana menggunakan e-learning yang ada di sekolah kita. Untuk tahapannya secara bertahap, nanti pelan-pelan kita pelajari mulai dari awal. Di video kali ini ada dua materi pokok yang kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana kita login ke e-learning kita. Jadi yang pertama bagaimana kita melakukan login atau untuk bisa masuk ke sistem e-learning di sekolah kita. Itu materi yang pertama. Kemudian bahasan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menampilkan aset pembelajaran atau materi pembelajaran di e-learning sehingga materi pelajaran atau aset pelajaran itu bisa diakses siswa untuk dipelajari. Baik, langsung aja kita mulai topik bahasan yang pertama, yaitu bagaimana kita melakukan login ke e-learning sekolah kita. Nah, langsung aja kita buka browser. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla atau apapun aplikasi web browser yang Bapak Ibu miliki. Langkah berikutnya kita masuk ke alamat e-learning sekolah kita, yaitu e-learning smkn4solo.sch.id. Kemudian tinggal di enter. Bapak Ibu akan dihadapkan pada login, halaman login untuk memasukkan username dan password. Bapak Ibu, username dan password ini Bapak Ibu dapatkan, nanti tinggal ditanyakan ke admin e-learning sekolah untuk mendapatkan username dan passwordnya apa. Nanti tiap-tiap guru akan mendapatkan username dan passwordnya masing-masing. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah punya username dan passwordnya, tinggal dimasukkan saja. Misalnya username-nya TS misalnya. Kemudian passwordnya saya masukkan. Kemudian klik login. Sudah selesai. Sampai di sini tahap pertama sudah selesai, yaitu login ke e-learning. Gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal dimasukkan apa tadi, username dan passwordnya. Username dan passwordnya dapatnya dari mana? Ditanyakan ke admin e-learning sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti menanyakan ke admin sekolah username-nya apa dan passwordnya apa. Dah, setelah kita masuk di e-learning kita, ini dashboard atau area kerja dari guru yang sudah masuk di e-learning. Nanti akan muncul namanya Guru Tri Sumaryoko. Kemudian di sini akan muncul kelas-kelas yang Bapak Ibu ampu. Jadi nanti kalau misalnya ada kelas yang semestinya diampu tapi ternyata belum ada di sini, nanti bisa koordinasi dengan admin yang ada di sekolah. Nanti biar bisa direlasikan ke kelasnya yang diampu masing-masing guru. Nah, itu kemudian kita bahas yang kedua. Bagaimana kita menampilkan aset materi pelajaran di e-learning. Aset pelajaran itu apa saja? Bisa berupa file materi pelajaran, bentuknya berupa file. Filenya nanti bebas, apapun bisa dimasukkan, bisa berbentuk PDF, bisa juga bentuknya Microsoft Word atau PowerPoint dan lain-lain. Jadi yang Bapak Ibu miliki apa, nanti bisa dimasukkan di e-learning, kemudian bisa diakses atau dibaca siswa. Nah, caranya kita kembali ke sini.
Misalnya Pak Tri ini direlasikan, ini tampilnya ada 4 kelas, ada buka 1, 2, 3, 4. Cara memasukkan materi pelajarannya adalah pertama kita pilih kelas yang akan kita berikan materinya. Misalnya saya pilih acak aja, misalnya buka 4. Tinggal kita klik saja, klik. Nah, kita akan masuk ke sini. Berarti sini sudah masuk di kelas 10 buka 4 IPA. Langkah pertama untuk bisa memasukkan materi pelajaran di e-learning, jangan lupa Bapak Ibu klik di tombol action menu ya di sini. Kemudian mode editingnya itu di on kan. Jadi ini ada perintah turn editing on. Ini yang kita klik. Ini diklik dulu. Klik. Nah, sampai seperti ini. Nah, tandanya sudah on editingnya, itu muncul gambar atau icon pensil di tiap-tiap item. Kalau misalnya kita off kan, kembali semula tadi, turn editing off, maka icon pensilnya nggak ada. Jadi pastikan sebelum Bapak Ibu memasukkan materi pelajaran itu posisi editingnya dalam keadaan on. Jadi turn editing on. Caranya tadi saya ulangi, klik action menu, gambarnya seperti ini, kemudian turn editing on. Nah, seperti ini. Berikutnya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Di sini ada beberapa item. Ada announcement, ada topik 1, topik 2, topik 3 dan topik 4. Di topik ini Bapak Ibu bisa masukkan topik pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan kepada siswa di kelas tersebut. Jadi contohnya di topik 1 ini kita bisa ganti Bapak Ibu ya. Caranya kita klik gambar pensil ini. Nah, topik satunya kita ganti, misalnya kita ganti topiknya besaran fisika misalnya. Kemudian diakhiri dengan di enter. Nah, ini topik materi pelajaran yang pertama, misalnya saya akan buat di IPA itu ada topiknya KD1 besaran fisika. Nah, di materi ini kita bisa menambahkan aset pembelajaran atau materi pelajarannya terkait dengan topik pelajarannya. Caranya adalah diklik ini Bapak Ibu, diklik add an activity or response or resource. Ini diklik dulu. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih ini. Ini ada bisa digeser ke bawah. Kemudian diklik, ada beberapa pilihan, Bapak Ibu bisa pilih file. Jadi Bapak Ibu ingin menampilkan file yang Bapak Ibu miliki yang berisi materi pelajaran, yang file itu berisi materi pelajaran. Diklik file. Kemudian kalau sudah, diklik add. Nah, kalau sudah seperti ini kita isi saja. Misalnya modul besaran fisika, modul materi besaran fisika misalnya. Kalau sudah, bagaimana cara mengupload filenya? Jadi file yang sudah Bapak Ibu miliki diupload di sini. File yang berisi materi pelajaran itu diupload di sini. Caranya diklik tombol ini Bapak Ibu, ini add. Klik add, kemudian upload a file, kemudian pilihnya ini, kemudian choose file. Kemudian misalnya saya punya file Microsoft Word yang berisi materi besaran fisika. Nah, misalnya ini filenya berupa Microsoft Word. Kita klik, kita pilih, kemudian open. Kalau sudah, upload this file. Nah, nanti muncul di sini, tinggal kita save and return to
course. Nah, selesai. Gampang kan Bapak Ibu? Ini cara mengupload materi di e-learning. Ini kebetulan materinya berupa Microsoft Word. Dan Bapak Ibu bisa tambahkan lagi. Jadi di tiap topik ini kita bisa menampilkan lebih dari satu file materi. Kalau Bapak Ibu pengen menambahkan lagi, tinggal caranya sama. Tinggal diklik add an activity lagi, kemudian tambah klik file, klik add lagi. Misalnya ini materi 2 besaran fisika misalnya. Kemudian kita bisa tambahkan file. Kalau tadi Microsoft Word, misalnya saya punya file PDF. Nah, ini modul besaran fisika, tetapi modulnya berbentuk bukan Microsoft Word tapi PDF. Dipilih dulu, diklik, kemudian open, kemudian upload this file. Langkah terakhir, save and return to course. Nah, kita sudah menampilkan dua materi di topik besaran fisika. Jadi seperti itu Bapak Ibu, itu bagaimana cara menampilkan materi pelajaran di e-learning. Jika materinya berupa file, maka caranya seperti itu tadi. Jadi filenya bebas, bisa PDF, bisa PowerPoint, bisa Microsoft Word dan seterusnya, itu bisa dimasukkan di e-learning kita. Baik Bapak Ibu, jadi selain berupa file, materi yang kita tampilkan di e-learning bisa juga berupa website yang berisi materi pelajaran sesuai dengan topiknya. Jadi kita bisa menampilkan link atau URL atau alamat sebuah website yang berisi materi pelajaran sehingga bisa diakses siswa untuk bisa dipelajari. Jadi misalnya kita bisa cari materi di Google, misalnya kita masukkan kata kuncinya besaran fisika, kemudian setelah kita browsing ternyata kita menemukan satu halaman website yang berisi materi yang bisa digunakan untuk belajar siswa. Nah, caranya supaya anak-anak nanti bisa membuka atau mengakses website ini, tapi mengaksesnya melalui e-learning, maka caranya kita bisa copy. Ini di paling atas ini ada alamat websitenya atau alamat halaman websitenya. Ini kita copy. Jadi kita blok semua, kemudian kita klik kanan copy atau Ctrl C juga bisa. Setelah itu kita kembali ke e-learning kita, kemudian kita klik add an activity or resource, kemudian kita pilih resource-nya yang URL. Ada ini paling bawah ada URL. Kita klik, kemudian kita klik add. Sampai di sini kita masukkan nama dari linknya yang nanti tampil di e-learning kita. Misalnya referensi materi besaran fisika. Jadi ini name-nya ini bebas Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu tuliskan apapun. Kemudian di sini ada external URL. Nah, disinilah kita paste alamat URL yang telah kita copy tadi. Ini kita klik kanan, paste, atau Ctrl V juga bisa. Kalau sudah, kita bisa langsung save and return to course. Selesai. Seperti itu Bapak Ibu, gampang ya. Jadi ketika nanti ini diakses siswa, nanti siswa tinggal klik link yang telah kita buat ini, nanti siswa bisa langsung membuka halaman website ini.
Jadi demikian Bapak Ibu untuk bisa menampilkan materi di e-learning baik berupa file atau juga kita bisa menampilkan alamat website yang mendukung materi pelajaran kita. Jadi demikian untuk video kita kali ini. Yang pertama login, yang kedua bagaimana menampilkan materi pelajaran di e-learning. Dan dengan cara yang sama Bapak Ibu bisa menerapkannya pada topik materi di topik-topik berikutnya, topik 2, topik 3 dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, untuk di video berikutnya kita akan coba bahas bagaimana mengatur waktu, kapan dimulainya pembelajaran dan kapan diakhirinya. Kemudian juga kita bisa bahas lagi tentang bagaimana menyalin kegiatan pembelajaran di satu kelas tertentu untuk bisa diterapkan di kelas lain. Jadi kita tidak perlu membuatnya satu persatu di tiap kelas. Misalnya yang di Ampu Pak Tri ini ada 4 kelas. Maka bagaimana setelah kita membuat aktivitas belajar dari topik 1 komplit dari materi, kemudian nanti ada tugas, kemudian nanti ada ulangannya, sudah demikian detail dari topik 1 sampai bawah. Bapak Ibu tidak perlu mengulang lagi, tapi cukup disalin atau di-copy atau diimport di kelas lain. Nah, itu mungkin di video berikutnya. Demikian untuk video kita kali ini, saya rasa sudah cukup. 2 materi sudah tersampaikan, bagaimana melakukan login, bagaimana menampilkan materinya di e-learning. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.